saya akan mewawancarai kepala sekolah di lingkungan tempat saya bekerja, yaitu SMK Negeri 2 Karimun bersama Ibu Kepala Sekolahnya, Ibu Faiza SAG. Bu Faiza, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai kepemimpinan dalam penyelesaian masalah dilema etika dan moral. Bersedia Bu untuk waktunya diwawancara? Baiklah Bu, di sini Bu ada pertanyaan yang mengatakan bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah selama Ibu memimpin? Selama saya menjadi pemimpin, mulai dari dulu baru sekarang ke sini, berbagai macam hal-hal yang terjadi, dilema moral, dilema etika. Jadi hal-hal itu kalau saya bisa gabungkan menjadi satu, jawabannya supaya menjadi lebih padat. Nah, dilema etika dan dilema moral ini itu sama-sama kira-kira tidak jauh beda. Tapi apa yang dapat saya simpulkan bahwa hal-hal yang bersifat negatif kita tinggalkan, hal-hal yang bersifat positif kita mengambil, kita untuk jadikan ke depan untuk kemajuan kita, untuk kesuksesan kita. Kalau saya menindaklanjuti hal-hal itu, saya harus bijaksana dan profesional. Apalagi dilema moral. Dilema moral kalau kita terapkan secara terus-menerus, tidak kita patahkan, tidak kita putuskan sampai di situ, kedepannya kita tidak akan menjadi orang yang sukses. Oh iya Bu, saya setuju dengan pernyataan Ibu itu. Dan bagaimana cara Ibu mengambil keputusan jika Ibu diterapkan pada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau sama-sama benar, di posisi Ibu benar, di posisi Ibu Cherry juga benar, Ibu merasa posisi Ibu itu sudah benar, sementara saya menerapkan aturan yang saya sebagai pemimpin benar. Jadi kalau Ibu merasa benar, kadang-kadang Ibu merasa benar, tapi saya belum tentu benar, kan gitu. Dan juga kadang-kadang saya merasa benar, di posisi Ibu belum tentu benar. Tapi kalau memang itu aturan kebenaran yang saya terapkan, saya akan bukan bersikeras sih, saya akan menerapkan hal itu, tapi dengan catatan Bu Cherry juga harus tahu bahwa yang saya terapkan bukan aturan pribadi. Nah, itu harus kita sama-sama memahami bahwa saya menerapkan aturan itu, aturan memang bakunya dari dinas pendidikan, kemudian ke tempat sekolah, tempat kita bertugas, maka saya akan menerapkan itu. Bukan dalam arti kata saya tidak peduli. Contohnya, Bu Cherry dalam kondisi Bu Cherry mungkin emergensi dan sebagainya. Sementara saya menerapkan aturan, oh iya Bu Cherry harus datang disiplin, tepat waktu dan sebagainya. Tapi Bu Cherry sudah menginfokan saya bahwa ke saya bahwa Bu, saya tidak bisa masuk, saya lagi emergensi gini. Saya juga harus peduli dengan bawahan saya. Tidak mungkin dengan hal-hal emergensi seperti itu saya tidak kasih izin. Bu Cherry harus masuk juga. Saya tidak seego itu. Saya juga harus peduli dengan hal itu. Karena di posisi Bu Cherry benar, suami Bu Cherry atau anak Bu Cherry atau keluarga Bu Cherry dan sebagainya. Begitu juga dengan saya menerapkan aturan dinas pendidikan, aturan saya. Maka saya juga harus melihat, iya ini kayaknya bisa kita pertimbangkan. Berarti walaupun meski ada peraturan-peraturan itu tetap memiliki rasa empati untuk kepedulian ya Bu? Iya, tapi bukan kepedulian dengan hal-hal yang kira-kira berbau dengan negatif, tapi itu masih yang bersifat positif. Baiklah Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini Bu untuk menindaki dalam kasus pengambilan keputusan? Kalau pengambilan keputusan itu saya memang ada aturan kita. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala sekolah, ini aturannya. 1, kita tegur lisan. 2, tegur lisan. 3, tegur lisan. 1, 2, 3 tegur lisan, baru SP1. SP1 berubah apa enggak? Kalau enggak berubah, lanjut SP2. Itu kan langkah-langkah. SP2 berubah apa tidak? Kalau berubah, oke, kasusnya ditutup. Tapi kalau tidak berubah, maju terus, kasusnya tidak akan ditutup, masuk ke SP3. Kalau udah SP3, berarti saya udah habis cara pembinaannya, maka saya akan kembalikan ke dinas pendidikan. Seperti itu.
gitu ya Bu ya. Ya. Nah, jadi langkah-langkah atau prosedur di dalam kepemimpinan Ibu di sekolah yang Ibu terapkan. Iya, memang harus ada. Memang bukan harus ada, memang sudah ada di situ. Jadi Bu, selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Bu? Kalau efektifnya itu pertama saya berdasarkan ketentuan, berdasarkan peraturan. Yang berikutnya saya ada pertimbangan, tentu ada komunikasi antara saya dengan yang tersangka dan Bermasalah. yang bermasalah. Jadi itu menurut saya efektifnya kita komunikasi yang bagus. Contohnya saya manggil, bukan saya udah dia tak bagus buka buku masukin, tak ada pembinaan. Jadi saya tidak efektif menerapkan aturan itu. Tapi kalau oh iya ini Bu, gimana Bu, bla 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 bla, Ibu tanda tangan ya pernyataan ini, apakah Ibu bisa. Saya cuma coaching itu mensupport untuk membina, tapi akhirnya kepada diri yang bermasalah harus menghilangkan atau menetralisir supaya dia tidak berbuat lagi. Ada Pak Bu tantangan-tantangan Ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika nih? Tantangan yang paling berat mungkin dari kecil sampai ke berat. Kalau untuk yang berat ya tidak ada, karena setiap bawahan itu biasanya mereka juga harus paham posisi, di mana posisi kita, di mana posisi mereka, kemudian apa yang mereka lakukan kalau mereka berbuat begini kepada pimpinan, apa yang akan terjadi, kan ada aturan juga. Jadi selama ini saya kasus yang berat itu insya Allah tidak ada. Ada Ibu ya, alhamdulillah. Berarti Bu, dari penyelesaian kasus yang maksudnya yang tadi Ibu diterapkan, Ibu jelaskan tadi mengenai pemanggilan, SP, itu nanti ada penjadwalan khusus nggak Bu? Atau memang ketika seseorang itu bermasalah dengan Ibu, anggaplah yang saya gitu bermasalah dengan Ibu, apakah Ibu langsung memanggil saya pada hari tersebut, atau Ibu memberi jadwal 2 hari atau 3 hari berikutnya? Kalau saya yang namanya coaching kita tidak boleh membiarkan sampai berlarut-larutan. Kalau nampak tidak bagus, kita face to face. Nah itu kan kalau kita lihat kita punya moral, kita tidak negur. Lu buat salah di depan orang ramai, kira-kira gimana? Kalau ibu lah saya tegur, Bu Ciri nggak boleh gitu depan siswa. Malu ya Bu ya? Malu kan? Saya. Nah jadi saya sebagai pimpinan saya, Bu, Ibu dipanggil ke ruang saya sebentar. Kan nggak ada yang tahu kalau lewat HP. Mungkin kalau saya bunyikan bel, Bu Ria panggil Bu Cari ke sini. Kayak itu kan. Jadi saya kalau itu saya Assalamualaikum Ibu, silakan ke ruang saya sebentar. Kan nggak ada yang tahu. Nggak ada tahu. Itu masuk moral loh, masuk etika. Etika saya menegur bawahan saya. Jadi saya tidak berlama-lama, saya panggil langsung. Ibu bla bla bla. Kadang-kadang saya cuma ngomong saja dulu, tidak dikasihkan di buku, cuma coaching, istilahnya teguran lisan, Tidak akan secara langsung itu Bu ya? Iya, dan juga saya negurnya tidak di depan orang kan, antara ibu dengan saya. Nah itu lebih halus dan lebih hormat saya rasa. Nah Bu, saya sangat setuju dengan etika yang telah Ibu terapkan seperti itu. Tapi kira-kira ada tak Bu faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau menurut saya sih faktor yang mudah untuk kita mencari keputusan itu kita berpikir sebagus mungkin, kemudian kita harus pintar mengontrol emosi. Nah kita mengambil keputusan, kadang-kadang kita emosi, keputusan tak bagus, tapi kita harus mengontrol diri untuk emosi, itu salah satu cara untuk kita mengambil keputusan yang baik. Kita harus berpikir sebagus mungkin gimana caranya ya, tak mungkin kita diskusikan sekarang Bu Ceri punya masalah, saya diskusikan dengan orang lain, Bu Ceri jatuh nggak? Jadi kan Berarti dalam pengambilan keputusan Ibu ini adalah berdasarkan keputusan dari Ibu sendiri ya, Bu? Kebijakan-kebijakan yang Ibu ambil. Ya, baiklah Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, semoga mendapat pembelajaran juga dari saya. Tapi ada satu hal yang mau saya tanyakan dengan Ibu, adakah pembelajaran yang begitu berharga untuk Ibu dalam pengambilan keputusan dari pengalaman-pengalaman Ibu yang telah Ibu ceritakan? kalau saya sih pengalaman itu bisa dapat dari kita sendiri, bisa kita lihat, tapi untuk pembelajaran ke ibu, mungkin ibu dapat mengambil
keputusan mungkin dapat meniru apa yang ibu lakukan, karena selama ini yang ibu lakukan itu kayaknya responnya positif. Maka mungkin pengajaran ibu untuk saya bagaimana cara menegur orang, bagaimana membina orang, kan seperti itu. Jadi ibu dapat ambil bahwa oh iya mungkin Bu Faiza negurnya di depan orang ramai, mungkin ibu tidak setuju, tidak bisa ibu jadikan pembelajarannya. Tapi kalau negurnya datang ke saya ditegur bagus-bagus, mungkin yang tadi kita juga mau marah hilang, karena face to face kan bisa begitu. Jadi kita intinya ibu apapun yang kita lakukan, baik kita menghadapi siswa, menghadapi guru, intinya kita gak dapat menahan emosi. Nah ini yang paling penting. Kalau kasus moral kita nggak bisa nahan emosi, bla 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 bla, akhirnya bengkok. Jadi perhatikan sebagus mungkin bahwa kita dalam bertindak sesuatu itu emosi kita tidak. Baiklah Bu, terima kasih atas kesempatan dan waktu Ibu untuk diwawancarai. Mudah-mudahan segala pengalaman Ibu dapat memberikan informasi bagi teman-teman yang lainnya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada kepala sekolah kami. Semoga menjadi manfaat buat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Haryati, calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Karimun. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah yang berada di lingkungan saya, yaitu SMA Negeri 3 Karimun, bersama ibu kepala sekolahnya, yaitu Ibu Iriana Safitri SPD, mengenai pengambilan keputusan dalam dilema etika. Baiklah, saya akan mewawancarai Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Maaf Bu ya, saya meminta kesempatan kepada Ibu untuk mewawancarai mengenai kepemimpinan Ibu pada saat pengambilan keputusan. Nah baiklah Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau kita bicara dilema etika itu kan berarti ada sesuatu hal yang sebenarnya harus kita sikapi dengan bijak. Contohnya, misal ada siswa yang datang terlambat. Nah, itu kan kita memang punya aturan tata tertib bahwa kalau siswa terlambat ini loh hukumannya atau ini loh sanksinya. Misal dia nyapu atau dia ngepel kan gitu. Nah, saya katakan bahwa Bapak Ibu di rapat ya, kita tidak bisa langsung serta-merta mempanis kan gitu ya, mengatakan bahwa kamu terlambat langsung nyapu nih, tidak. Tapi kita harus tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Pasti ada alasan kan gitu ya. Berbagai macam nih alasan yang akan siswa sampaikan. Bisa saja bannya bocor, bisa saja karena motornya tidak ada, nunggu kan gitu ya. Apalagi SMA 3 ini kalau dibilang ekonomi menengah ke bawah, mereka kadang-kadang hanya mengandalkan transportasi dari PT. Nah pada saat itu mungkin busnya tak jalan, jadi mereka harus menggunakan kendaraan pribadi dan mereka hanya punya satu kendaraan dan menunggukan gitu ya. Jadi kita harus memang jangan sampai bahwa aturan yang kita buat mempersulit siswa atau membuat siswa jadi saya terlambat, padahal itu bukan salah saya nih gitu. Jadi memang harus kita tanyakan dulu kenapa. Kalau misal ban bocor ya udah kita langsung persilakan siswa tersebut untuk masuk tanpa harus kita suruh lagi mereka menyapu. Mereka ini udah deg-degan nih karena bannya bocor, udah capek dia menggeret cari bengkel sampai di sekolah, mereka kena hukum lagi kan gitu. Dimana kita punya kebijakan atau toleransi. Saya katakan itu di rapat. Jadi memang hampir semua guru piket akan menanyakan dulu kenapa siswa itu terlambat. Gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama dan kepentingan tersebut sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi seperti tadi ya kan gitu ya. Dia satu melanggar aturan, dia terlambat, gitu ya. Berarti benar memang dia terlambat kan gitu. Yang kedua, dia terlambat karena berbagai faktor. Kalau memang dia faktornya kesiangan, memang dia yang salah kan gitu. Nah kalau dia yang salah, berarti memang harus kita kasih hukuman terlambat karena bangun kesiangan.
kesiangannya karena apa yang buat belajar ya kan. Nah tapi kalau dia terlambat tadi karena hal yang memang tidak dia sengaja, ya kita persilakan saja. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu ambil dalam permasalahan-permasalahan yang dilakukan di SMA? Biasa secara langsung. Pertama saya disampaikan dulu di rapat. Nanti pada saat kejadian saya ada di sana, ya kita langsung ambil tindakan langsung. Seperti itu ya Bu ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap penting atau Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Kita saling diskusi sama guru, sama siswa juga. Saya sering dengar curhat pendapat siswa, kan gitu ya. Kadang siswa tidak berani mengungkapkan apa yang dia rasa, maka kita siapkan kotak curhat. Jadi dari situ kita bisa lihat apa sih sebenarnya permasalahan siswa, kan gitu ya. Ada dia merasa kesal, dongkol karena dia merasa dia tidak salah tapi disalahkan, kan gitu. Nah gitu Bu ya. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ada Bu? Kayaknya enggak, kayaknya guru semua punya pemikiran yang sama lah gitu. Karena toleransi kita, kebijakan kita harus memang berpihak kepada siswa. Kepada murid ya Bu ya. Baik, apakah ada di sini selama Ibu memimpin memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika, misalnya Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Biasanya langsung aja. Langsung diskusi ya, langsung diskusi di tempat. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi Ibu atau mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, dari kelas, wakil, kesiswaan, guru, piket, itu membantu. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tapi harus secara bersama. Musyawarah Bu ya, Iya, bersama. Baiklah Bu, ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tersebut, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu selama memiliki di sini untuk mengambil keputusan? Iya, jadi segala sesuatu itu memang harus kita sikapi dulu, tidak langsung menghukum. Jadi kalau memang siswa itu kelihatan di kelas bisa dia tidur, itu jangan langsung kita bilang kerja kamu nih tidur aja, nggak boleh ada kata-kata seperti itu. Tapi kita tanyakan dulu kenapa nak, apa yang terjadi. Bisa saja dia menjaga mamanya sampai jam 3 pagi, nunggu gantian dari abangnya yang masuk malam, kan gitu ya. Sehingga kan dia punya fisik lemah, makanya pada saat dia mau sekolah, dia masih keinginannya mau sekolah, tapi sampai di sekolah mata nggak sanggup lagi, maka dia tidur. Kita harus kayak seperti itu gitu. Jadi dalam pengambilan keputusan ini kita harus musyawarah, berdiskusi, itu yang paling utama ya Bu ya, tidak Iya, ada betul. adjustment untuk murid. Iya. Oke, baiklah, terima kasih kesempatan kali ini wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah Ibu Iriana Safitri SPD di SMA Negeri 3 Karimun. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Semoga kepemimpinan Ibu dapat kami tiru dengan sebaik-baiknya. Sama-sama, semoga bermanfaat, semoga nanti lebih menggerakkan guru-guru yang ada di sekolah. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Haryati, calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Karimun. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai pimpinan di lingkungan saya berada, yaitu SMK Negeri 1 Kabupaten Karimun, di mana dipimpin oleh seorang Bapak Kepala Sekolah bernama Bapak Ali Basril SPD MPDT. Selamat siang Pak. Ya, Bapak sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah, kami akan melaksanakan wawancara dengan beberapa pertanyaan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS. Waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan untuk saya mewawancarai Bapak dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Karimun. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan dalam dilema etika sebagai seorang pimpinan. Bapak bersedia Pak untuk memberikan masukan mungkin dari segala pertanyaan yang diberikan? Siap. Alhamdulillah. Di sini ada pertanyaan mengenai bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di lingkungan sekolah. Pertama mungkin dari
apa, mungkin masukan-masukan dari data-data dari wakil-wakil yang diberikan kepada saya. Mungkin juga kalau untuk jurusan mungkin data-data dari ketua jurusan. Mungkin dari situ cara mengidentifikasi dilema-dilema yang ada di sekolah. Berarti Pak, selama Bapak memimpin di sini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua hal kepentingan yang sama, benar-benar atau sama yang mengandung nilai kebajikan? Selama ini ya, saya memimpin, kita mungkin tengok dulu permasalahannya apa. Kemudian kalau permasalahannya bisa diselesaikan secara individual, mungkin individual, pendekatan secara pribadi dulu. Kemudian kalau seandainya memang masalahnya itu mungkin tak bisa secara individual, mungkin saya kumpulkan wakil-wakil untuk minta pendapatnya dengan hasil musyawarah mana yang terbaik untuk permasalahan itu sendiri. Ini. Oh begitu Pak. Baiklah, langkah-langkah seperti apa sesuai dengan prosedur di sekolah ini yang Bapak terapkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Biasanya saya cari dulu akar permasalahannya apa. Ya mungkin kalau permasalahan guru, contoh mungkin salah satu permasalahan disiplin, kita panggil dulu gurunya. Panggil mungkin secara ini saya interogasi dulu, ditanya dulu permasalahannya apa. Kenapa kok terlambat terus? Satu contoh ya, mungkin dari argumen dia baru saya ngambil keputusan. Dan juga setelah itu kita mungkin ada pembinaan, mungkin ada kasih SP1, SP2 sampai mungkin peringatan terakhir itu. Baiklah Pak, apa saja yang selama ini Bapak anggap penting dan sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di lingkungan sekolah yang Bapak pimpin? Kalau menurut saya itu yang penting itu adalah keterbukaan dan koordinasi antara wakil-wakil juga, kemudian musyawarah, mungkin itu yang paling penting, mungkin musyawarah dulu. Jadi kalau di sini yang paling penting itu adalah hal utamanya adalah bermusyawarah ya Pak, Iya. bersama pimpinan-pimpinan atau wakil Bapak Ya, lainnya. top manajemen. Oke. Baiklah Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang telah Bapak jalankan di sini? Kalau jadwal tetap mungkin tak ada, jadi tergantung dengan permasalahannya, mungkin diselesaikan istilahnya di tempat itulah ya. Kalau pas kejadiannya ada kita selesaikan. Mudah-mudahan tak ada masalah, ya kan, ini kan di sekolah ini kan, jadi biasanya kalau ada permasalahan itu kita memang selesaikan secepatnya. Ini panggil, kemudian nanti kita diskusi, baru kita ambil keputusan. Jarang juga kita jadwalkan masalah itu memang harus ada masalah kan gitu, jadi kan Iya, tak perlu kita jadwalkan sebetulnya. Maksudnya jika hari ini mungkin ada salah satu pegawai Bapak yang sedang bermasalah mungkin tentang disiplin positifnya di dalam lingkungan sekolah, mungkin Bapak menjadwalkan untuk bertemu beliau mungkin 2 atau 3 hari setelahnya. Tidak, biasanya kalau saya ada waktu langsung saya panggil. Mungkin setelah panggilan pertama keduanya mungkin ada jadwal, tapi tidak ada jadwal juga. Kalau dia nanti bermasalah lagi kita panggil. Baiklah Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau selama ini, kalau yang membantu tentu ada. Yang jelas wakil-wakil membantu saya. Kemudian kalau di TU itu kepala TU. Tapi kalau untuk mengambil keputusan antar intervensi seseorang itu tak ada. Itu dari pertanyaannya kan. Ya. Kalau intervensi seseorang itu tak ada. Biasanya saya mengambil keputusan pasti yang terbaik dan hasil mufakat sama-sama. Kalau yang membantu banyak, ada seluruhnya bantu yang saya tunjuk, ada top manajemen, wakil-wakil, ada
saya sendiri tak kerjakan. Iya Pak. Tapi kalau unsurnya ada yang berbisik-bisik ada. Nah, kalau tadi itu kan ada kepentingan yang orang itu berarti bisik-bisik. Iya. Nah, kalau saya tak ada pembisik di sini. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, saya ngambilnya saya profesional aja. Kalau memang dia itu bagus, ya semua bagus. Kalau dia tak bagus, ya tak bagus. Walaupun dia dekat dengan kita, tidak ada unsur-unsur lain. Oh, gitu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak ini untuk dalam pengambilan etika di sekolah Bapak selama Bapak memimpin? Ya pertama jangan menunda-nunda permasalahan itu. Kemudian yang kedua, jangan cepat mengambil keputusan. Jadi kita cari dulu akar permasalahannya. Biasanya keputusan yang tergesa-gesa itu hasilnya tak bagus. Kemudian yang selanjutnya, usahakan hasil itu dimusyawarahkan dengan wakil-wakil dan top manajemen. Dia harus tahu. Kita mungkin minta masukan. Kadang kita tak terpantau seorang pimpinan, kadang tak terpantau semua kan. Mungkin ada masukan dari si A si B. Yang jelas jangan satu orang. Kalau satu orang itu nanti individual. Itu pasti ada unsur pribadi di situ. Ada like and dislike berarti kan. Kalau si A tak suka itu dia jelek aja nanti kan. Nah, jadi pembanding itu harus berapa sumber. Makanya kita tengok dulu yang bermasalahnya siapa, dekatnya dengan siapa, dekatnya siapa itu tak boleh. Kita harus general gitu. Baiklah Pak, sekian wawancara saya kali ini bersama Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan. Saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bapak di siang hari. Semoga pengalaman-pengalaman Bapak ini yang telah Bapak sampaikan dapat terus berlanjut dalam penyelesaian masalah di dilema etika, dan juga sebagai pengalaman mungkin buat kami yang baru jadi calon guru penggerak di Kabupaten Karimun untuk mempelajari tentang pemahaman kepemimpinan.